Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masya Allah, senang banget nih ya bertemu lagi nih bareng sama Anin yang pastinya menemani kalian dalam webinar bersama Halodoc dalam tema anak akan vaksin, apa nih yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi? Wow, luar biasa nih ya tema hari ini. Jadi buat ibu-ibu nih ya, atau mungkin para orang tua atau teman-teman lainnya bisa langsung stay tune karena nanti bakalan seru banget nih pembahasan untuk siang hari ini. Tapi sebelumnya Anin mau nanya kabar dulu dong. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu dan pastinya semangat nih ya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang masih banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat biar kita terhindar dari virus atau mungkin COVID-19. Nah, kali ini adalah temanya tentang vaksinasi. Untuk minggu kemarin juga kita tentang vaksinasi. Wah, pastinya seru nih ya. Kemarin kita juga membahas mengenai vaksinasi apa aja sih untuk anak dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini pasti banyak juga nih yang ditanyakan dari ibu-ibu atau para orang tua nih yang sudah mengikuti webinar pada sebelumnya bahkan sampai hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru join nih ada yang masih belum tahu nih ya mengenai vaksinasi. Wow, vaksinasi ini apa sih? Vaksinasi ini merupakan proses pemberian vaksin yang dilakukan baik dengan cara disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut. Nah, vaksinasi sendiri ini termasuk ke dalam proses imunisasi aktif yang dilakukan sebagai awal memicu tubuh untuk melakukan antibodi terhadap penyakit tertentu nih teman-teman. Jadi dengan diberikannya vaksin, maka akan siap untuk melawan infeksi saat terpapar dengan organisme penyebab penyakit. Wow, luar biasa nih ya bahwasanya vaksin ini adalah kayak tentara nih ya, tentara yang ada di tubuh kita. Nah, tadi kan Ani juga sharing sedikit ya mengenai webinar sebelumnya, mengenai apa aja sih vaksin untuk anak dan umur berapa aja sih. Kemarin kita sudah bahas gitu ya dengan dokter juga yang sangat luar biasa. Nah, kali ini juga nggak kalah seru nih karena tema kali ini pasti banyak juga yang kemarin yang sudah bertanya ya, kalau misal anak akan vaksin ini apa nih yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi. Nah, pastinya kali ini kita akan ditemani nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Wis Visi Yoswa Samian, SPA MSc yang merupakan seorang dokter spesialis anak, dan juga ada Kak Nadila nih sebagai influencer. Wow, luar biasa. Tapi sebelumnya, Ani mau mengingatkan sekali lagi nih buat teman-teman, jadi untuk agenda kita hari ini seperti biasa, kita nanti akan menjelaskan, mendengarkan penjelasan pemaparan materi dari Dr. Visi ya. Kemudian nanti kita juga akan lanjut dengan chit-chat bareng sama Dr. Visi dan juga Kak Nadila mengenai tema hari ini. Lanjut nanti kalau semisal untuk teman-teman atau para moms yang mungkin sudah hadir ya pada siang hari ini bisa langsung ditulis nih pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Anin bacakan satu persatu di sesi Q&A. Dan setelah sesi Q&A seperti biasa Anin akan bagi-bagi hadiah buat kamu nih yang sudah hadir. Jadi buat teman-teman kuis hari ini seperti biasa jangan lupa untuk download aplikasi Mentimeter. Kalau semisal sudah silakan di-keep dulu. Kalau semisal memorinya udah full nih Kak Anin, oke bisa langsung ya ke website di menti.com. Nah, di situ nanti kita akan ada kuis di situ dan ada beberapa pertanyaan yang dimana nanti yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat nanti akan mendapatkan saldo elektronik pay senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Yeay, luar biasa nih ya. Jadi nanti siapa nih yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan mempunyai skor tertinggi, nanti yang bisa mendapatkan hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus ya. Oke, langsung aja. Pasti teman-teman di sini, para orang tua juga udah nggak sabar nih ya, pengen tahu dan pengen kepo nih apa nih yang mungkin anak-anak kita bisa lakukan nih untuk anak-anak kita. Langsung aja kita dengarkan nih atau langsung kita undang dulu ya dari Dr. Vici dan juga Kak Nadila untuk bergabung bersama kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Nadila, Dr. Vici. Halo. Waalaikumsalam Anin, apa kabar semuanya dokter juga? Alhamdulillah, baik dong. Gimana kabarnya Kak Nadila juga Dokter Vici? Baik, aku baik alhamdulillah. Happy. Alhamdulillah. Baik. Gimana Dokter Vici kabarnya? Iya, baik juga. Masih Baik dengan juga. Oke, siap luar biasa nih ya. Kenapa dok? Iya. Iya. Oke, siap.
Siap, semangat, harus semangat selalu. Oke dok, kali ini temanya sangat menarik ya, yang dimana pasti para moms, para orang tua juga dan teman-teman yang sudah hadir di sini pasti penasaran juga nih. Biasanya kan kalau anak itu kan kalau habis vaksin tuh ada kipi ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kadang para moms yang baru nih kadang kayak kuat dulu kok tiba-tiba demam dan lain sebagainya gitu. Nah kali ini mungkin teman-teman juga bakalan mendengarkan ya pemaparan materi dari Dr. Vici dan nanti dilanjut kita akan cicit bareng sama Kak Nadila juga. Jadi kali ini kita akan dengarkan dulu ya Kak Nadila dan teman-teman juga ya penjelasan dari Dr. Vici mengenai tema hari ini. Dipersilahkan dokter. Ya, thank you Anin. Jadi halo moms, thank you ya. Nih hari ini saya akan membawakan satu topik yang mungkin ini adalah lanjutan dari topik yang minggu lalu. Jadi kita ada seperti rangkaian seperti itu ya. Nah, kalau yang kemarin kita udah bahas tentang apa aja vaksinasi yang update pada anak, nah sekarang kita akan membahas kira-kira apa aja sih persiapan yang harus halo moms atau orang tua persiapkan pada saat anak akan vaksin. Gitu. Jadi sangat penting diingat bahwa memang kita harus melakukan adaptasi nih dalam masa pandemi. Jadi apalagi orang tua baru yang kayak baru punya anak pertama, mungkin gimana ya caranya membawa anak vaksin ke rumah sakit tanpa harus khawatir kalau anaknya akan berisiko untuk tertular penyakit. Nah, coba kita lihat ini ada beberapa materi yang mungkin bisa kita lihat bersama ya. Jadi agar halo moms juga nanti bisa mengerti ini bagaimana dan apa caranya untuk kita melakukan adaptasi di masa pandemi. Nah, sebelumnya mungkin kita harus lihat dulu nih, apa aja pendapat-pendapat umum yang sering dijadikan acuan ya untuk halo moms, mungkin sering lihat nih di media sosial atau sering lihat kata-katanya orang, kata-katanya siapa. Aduh, ini kalau misalnya pemberian vaksin katanya begini-begini. Nah, coba kita lihat nih, apa sih bedanya antara persiapan kita mau membawa anak vaksin di masa pre-pandemi dan di masa post-pandemi. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah dibahas di yang acara sebelumnya ya, tentang update vaksinasi IDAI pada tahun 2020, di mana memang ada beberapa tambahan untuk pemberian vaksin pada anak, ada beberapa update juga untuk usia mulai diberikan vaksin. Dan seperti yang halo moms tahu, memang pemberian vaksin yang paling padat jadwalnya itu adalah usia sebelum 2 tahun. Nah, tapi harus diingat juga tuh pada usia kurang dari 2 tahun memang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin itu memang yang paling berisiko, sehingga memang di usia itu memang paling padat. Nah, kalau terlambat gimana? Nggak apa-apa, harus segera catch up. Dan memang pertanyaannya adalah, apakah setiap vaksin itu ada efek sampingnya? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, mungkin kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas untuk apa aja sih perbedaannya untuk pemberian vaksin sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi. Nah, untuk yang pertama yang harus kita perhatikan, mungkin bisa dilanjut ya slide-nya. Nah, untuk pada masa pre-pandemi itu kita kan tidak punya kekhawatiran ya, anak dibawa ke rumah sakit, oke lah, rumah sakit memang kita tahu tempatnya orang sakit berobat dan segala macam. Cuma dengan adanya pandemi ini, orang tua jadi was-was dan risau gitu ya, kalau misalnya bawa anaknya ke rumah sakit, takut nanti, aduh kalau anak saya kena COVID gimana? Nah, sehingga ada beberapa pendapat umum nih yang suka menjadi pertimbangan. Bisa dilihat yang pertama, takut anaknya tertular COVID. Kemudian yang kedua, awalnya COVID yang dikatakan menularnya lewat droplet, terus sekarang katanya menularnya lewat airborne, sehingga waduh bisa tertular di mana aja dan kapan saja gitu ya. Dan orang juga mikir rumah sakit itu tempat penularan utama buat COVID-19. Kemudian juga ada anggapan seperti ini, wah udahlah karena anak saya tidak dibawa kemana-mana, ya udah berarti nggak divaksin juga nggak masalah gitu ya. Kemudian kayaknya juga kalau anak-anak kan belum bisa diberikan vaksin ya, belum bisa diberikan vaksin COVID. Jadi pemberian vaksin yang lain kayaknya nggak ada manfaatnya untuk penyakit COVID-19. Nah, jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya sayangnya itu tidak benar. Coba kita lihat di slide berikutnya.
Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya anak usia 2 tahun menurut panduan dari WHO dan juga ini sudah diamini oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau anaknya kooperatif di atas 2 tahun sebenarnya kita udah bisa ajarin tuh memakai masker dan face shield. Jadi untuk dibawa ke tempat fasilitas umum itu memang risikonya kita minimalisir dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Nah, kemudian yang kedua adalah transmisi aerosol virus SARS-CoV-2 itu ternyata di ruang terbuka memang lebih buruk atau kurang baik ya jika dibandingkan dengan ruang tertutup. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa kalau tadi orang-orang bilang, rumah sakit kan tempat penularan utama. Nah, tapi sebenarnya rumah makan, pusat perbelanjaan, ya, yang ruangan tertutup dan orang cenderung menghabiskan waktu dalam jangka waktu lama itu lebih berisiko sebenarnya sebagai tempat penularan. Nah, kemudian jika kita tidak melakukan vaksinasi secara rutin untuk jadwal vaksin yang lain ya, itu maka ada 30%, jika terjadi pada 30% anak yang ada dalam satu populasi, maka itu akan ada kemungkinan munculnya wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Jadi misalnya, di Jakarta udah nggak pernah tuh muncul yang namanya difteri, tapi karena pada masa pandemi kemarin anak-anak pada tidak divaksin, itu jika mencapai angka 30% dalam populasi, maka risikonya akan meningkat. Nah, sebagai info aja nih, kemarin waktu awal-awal masa pandemi, sekitar 6 bulan pertama, dari bulan Maret sampai September 2020, itu angka penundaan vaksin di Indonesia besar sekali. Ya, karena saking takutnya orang tua yang baru punya baby, misalnya ya, anaknya jadi nggak divaksin tuh sampai usia 6 bulan. Itu banyak kejadian, sekitar 17% kejadian seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita ketahui lagi, ternyata vaksin yang lengkap itu ternyata ada efek protektif loh buat anak. Memang salah satu yang sering dibicarakan dan kemarin beberapa kali dibahas juga adalah vaksinasi influenza ya, yang ternyata memang kalau kita memberikan vaksinasi influenza jika anak terkena COVID, maka dia bisa terhindar dari koinfeksi influenza. Nah, untuk vaksin-vaksin lain itu belum ada bukti ilmiah yang konsisten, tapi beberapa uji klinis menunjukkan ternyata kalau anak kita divaksin lengkap, maka dia juga bisa memberikan efek proteksi terhadap COVID-19, terutama dari sakit COVID-19 yang berat. Nah, coba lanjut ke slide berikutnya. Kita coba bahas sedikit ya tentang vaksin. Mungkin ini sudah dibahas dulu. Nah, kita bisa lihat bahwa vaksin itu ternyata penemuan yang paling luar biasa, kalau bisa dibilang dalam dunia kesehatan ya. Penemunya vaksin juga memenangkan Nobel pada tahun 1800-an. Ternyata vaksin itu dia bisa membantu manusia itu melawan kuman-kuman penyakit, dan memang kita punya sejarah yang begitu panjang terhadap kuman-kuman penyakit yang sudah pernah merugikan manusia. Kita bisa lihat di situ gambar-gambar beberapa virus ya, dan jumlah ukuran virus itu menggambarkan, merepresentasikan jumlah manusia yang meninggal karena virus tersebut. Nah, kita bisa lihat COVID itu memang baru datang terakhir ya. Cuma virus-virus yang sudah ada belakangan ini, ya, itu tingkat kematiannya sudah turun 90% sejak ditemukan vaksin. Kita bisa lihat slide berikutnya. Ini ada data dari Amerika. Mereka menunjukkan bahwa beberapa jenis virus yang sebelum ditemukan vaksinnya, boleh lanjut slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi dari beberapa virus jenisnya ini, yang sebelah kiri adalah sebelum pre-vaksin era, ya, sebelah kanan adalah post-vaksin era. Kita bisa lihat tingkat kematian yang awalnya 95%, 90%, itu bisa ditekan sampai mendekati 0%. Cuma memang problemnya adalah tahun 2016 UNICEF mendata nih, ternyata 1 dari 7 anak masih belum mendapat hak untuk divaksinasi secara global. Dan ternyata Indonesia itu termasuk 5 negara terbesar yang tingkat vaksinasi anak di bawah 5 tahunnya masih kurang. Oke. Nah, kita bisa balik ke slide sebelumnya. Kita bisa lihat faktanya vaksinasi apa aja. Ada 5 fakta kunci yang ditulis dari UNICEF bahwa imunisasi itu adalah pemberian vaksin dengan cara yang paling efektif ya, untuk melindungi anak dari penyakit menular. Kemudian yang kedua, vaksin sebaiknya tetap diberikan meskipun resiko infeksi rendah. Jadi jangan bilang di Indonesia tuh infeksi ini nggak banyak misalnya, atau sudah sedikit kok yang kena, campak itu jarang sekali.
Tapi kita harus tetap memberikan vaksin meskipun risiko tetap rendah. Kemudian yang ketiga, vaksin kombinasi itu adalah aman dan sangat menguntungkan. Jadi misalnya vaksin yang digabung-gabung ya, kalau misalnya ada moms yang pernah ke dokter, dok ini vaksinnya yang isi 6 atau isi 5 nih, misalnya ngomongnya seperti itu. Terus fakta keempat, tidak ada hubungan antara pemberian vaksin dengan autisme. Terus yang kelima, jika program vaksinasi dihentikan, maka penyakit yang sudah hilang tadinya itu bisa muncul kembali. Oke, kita bisa lanjut ke dua slide selanjutnya. Ini gimana sih caranya dok, kalau misalnya aku mau bikin perjanjian, misalnya, kalau ada halo moms yang bertanya ya. Jadi solusi yang pertama adalah yang sudah kita tawarkan juga, membuat perjanjian atau appointment sebelum pemberian vaksin agar tidak menumpuk dengan anak-anak lain. Terus kemarin juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan anjuran bahwa pemberian vaksin juga bisa dilakukan dengan vaksin drive-thru. Oke, tapi dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua, orang tua harus selalu membawa buku vaksin agar semua vaksinasi yang diberikan pada anak itu terrecord. Kemudian jangan lupa setiap mau memberikan vaksin, itu berat badan, panjang atau tinggi, dan lingkar kepala harus diukur secara teratur. Kemudian berikutnya, orang tua harus mengenali kondisi anak. Ya, kalau misalnya memang anaknya mempunyai gejala yang mengkhawatirkan, misalnya demam, tiba-tiba anaknya diare, sebaiknya kita melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Jadi jangan udah datang ke tempat vaksin terus bilang, dok anak saya demam, udah 3 hari. Nah, akhirnya vaksinnya batal, sudah dibawa ke rumah sakit terkena paparan. Nah, jadi sebaiknya bisa melakukan telekonsul terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus mencatat, sebagai ibu ya dan orang tua, harus mencatat setiap reaksi yang terjadi setelah pemberian vaksin. Nah, ini akan kita bahas, tadi kan Mbak Anin udah bahas tuh tentang KIPI ya. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut di apa sih yang harus dilakukan setelah vaksinasi. Oke, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya kita tadi udah ngomong-ngomong ya, Mbak Anin udah bahas-bahas, udah curi-curi info nih tentang KIPI. Nah, sebelumnya saya pengen kasih info dulu tentang komponen vaksin. Apa aja sih isinya vaksin, dok? Nah, ternyata vaksin itu ada bahan utama, bahan pengawet, dan bahan adjuvan. Mungkin kita bisa lihat ke slide berikutnya nih. Apa aja sih, dok, isinya? Nah, ini sorry, mungkin tulisannya kecil ya. Ini nanti bisa kita share materinya secara singkat. Mungkin bahwa vaksin itu ternyata dia isinya bukan hanya kumannya aja, tapi dia juga ada beberapa zat yang ditambahkan oleh pabrik manufacturer farmasi untuk menjaga agar vaksin itu bertahan dan tidak rusak. Ya, salah satunya adalah bahan pengawet. Nah, bahan pengawet yang sering banget ya, mungkin halo moms juga sering banget dengar, apalagi dengan era digital yang sudah arus informasinya luar biasa deras seperti sekarang itu. Jadi ada sejenis pengawet yang mungkin sering dikait-kaitan dengan autis, yaitu thimerosal. Ya, thimerosal itu banyak sekali memang dipakai sebagai pengawet agar kuman yang disimpan itu tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi. Ya, nah tapi harus diingat sebenarnya thimerosal itu tidak hanya terdapat di vaksin. Ya, jadi dia juga banyak terdapat pada ikan-ikan laut yang terutama ikan-ikan laut yang berada di laut dalam. Jadi jangan nanti bilang, iya ini gara-gara divaksin nih anaknya begini-begini, padahal juga faktor risiko lain tetap ada. Nah, kemudian ada zat yang namanya adjuvan. Nah, adjuvan itu biasanya memakai garam aluminium misalnya. Nah, ini semuanya bahan-bahan ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan yang konsisten antara vaksin atau bahan-bahan pembawanya dengan penyakit autis. Karena sering sekali ya, setiap anak mau vaksin, kadang-kadang orang tua suka nanya tuh, dok, kira-kira berisiko autis nggak sih anak saya setelah divaksin? Ya, jadi tidak benar. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui bahwa ada beberapa vaksin yang mengandung protein telur, sehingga orang tua harus benar-benar mengetahui riwayat alergi anaknya, terutama kalau misalnya memang anak yang ada alergi telur, itu harus hati-hati dengan pemberian vaksin tertentu, seperti contohnya measles, rubella, dan beberapa vaksin influenza. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini
ada contoh ya yang mau saya jadikan contoh bahwa isi bahan utama vaksin itu bisa virus yang hidup atau virus yang mati atau bakteri yang hidup, bakteri yang mati gitu ya. Nah, inaktif atau kita sering sebutnya virus mati atau bakteri mati ini dia hanya komponennya aja nih. Jadi hanya sebagian kecil dari virusnya. Jadi misalnya hanya kapsulnya aja atau hanya permukaannya aja yang kita ambil sehingga nanti biar badan kita bisa mengenali. Sedangkan yang dilemahkan atau kita sering bilang weaken atau attenuated itu virusnya masih hidup, tapi kita ambil beberapa kemampuannya sehingga virusnya itu agak dalam tanda kutip kita bilang cacat, sehingga dia tidak terlalu berbahaya bagi hostnya atau bagi manusia. Ya, jadi ini ada beberapa contoh komponen vaksin yang mungkin orang tua sebaiknya tahu ya. Ada bahan utama, ada adjuvan, ada preservatif atau pengawet. Ya, jadi ada aditif juga atau bahan penguat ya yang mungkin bisa menjadi info bahwa semuanya itu sudah melalui uji klinis dan terbukti aman untuk anak-anak kita. Oke, kita bisa lihat ke slide selanjutnya nih. Kira-kira dok, apa sih antisipasi yang mungkin harus kita lakukan? Oke, antisipasinya tentu aja Halo Mams harus bertanya kepada dokter. Kalau dokternya mungkin belum menjelaskan, harus ditanya, dok, ini efek sampingnya vaksin ini apa sih misalnya ya? Apa sih yang harus kita khawatirkan dok, atau apa yang harus kita pantau? Gitu ya, misalnya untuk pemberian vaksin DPT. Vaksin DPT itu memang mempunyai kejadian ikutan atau kejadian sampingan ya yang sering menyebabkan demam ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu oh ini ada risiko untuk menyebabkan demam, jadi orang tua mungkin bisa mempersiapkan obat demam. Atau misalnya setelah vaksin campak itu demamnya biasanya terjadi antara 5 sampai 7 hari pasca vaksinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi 24 jam pasca vaksin, nah kemungkinan besar itu bukan disebabkan oleh vaksin campaknya. Atau misalnya setelah vaksin BCG terus muncul benjolan di tangan bayinya, terus sampai muncul nanah, haruskah ibu khawatir atau tidak? Nah, itu harus ditanyakan kepada dokter secara spesifik karena setiap vaksin mempunyai kejadian ikutan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, jangan langsung pulang pasca vaksinasi. Paling nggak kita harus tunggu sekitar 30 menit di ruang tunggu untuk kita memantau apakah ada reaksi akut atau reaksi segera setelah pemberian vaksin. Nah, yang harus dipantau dengan benar-benar itu adalah reaksi alergi. Ya, Halo Mams harus ingat bahwa vaksin itu bahan utamanya adalah suatu komponen yang berisi protein. Nah, protein itu adalah alergen. Jadi hampir bisa dibilang semua alergen memicu reaksi alergi itu berupa komponen protein. Jadi sangat penting setelah diberikan vaksin, jangan langsung buru-buru pulang. Harus menunggu di ruang tunggu kurang lebih 30 menit. Nah, jika terjadi beberapa gejala seperti di bawah ini, misalnya tiba-tiba demam, anaknya ruam, muncul ruam atau kemerahan di sekitar kulitnya, sulit bernafas atau bahkan sampai kejang, nah itu harus segera mendapatkan penanganan yang adekuat sehingga tidak terjadi perburukan yang menyebabkan tingkat kesakitan meningkat. Oke, kemudian kalau misalnya anak sudah di rumah, jika anak mengalami demam, baru kita berikan penurun panas. Sebenarnya beberapa tanggapan yang suka dipakai itu pokoknya habis vaksin DPT langsung diminumkan paracetamol sehari 3 kali. Nah, itu tidak praktek yang kurang tepat sebenarnya karena pemberian obat itu harus sesuai dengan indikasi. Kalau demam baru kita berikan. Kalau baru mulai demam atau suhunya subfebris mungkin cukup dengan kita kompres saja. Jadi Halo Mams juga harus tahu nih bagaimana. Jadi tidak memberikan obat dengan segampang itu atau semudah itu. Nah, kemudian setelah vaksinasi itu sangat penting untuk kita memberikan makanan yang bergizi dan kita mengatur pola tidur anak. Karena itu adalah salah satu yang penting untuk membangun sistem kekebalan tubuh yang bagus. Nah, kemudian kita bisa lihat apa sih dok? Nah, tadi kan Mbak Anin udah bahas-bahas tuh tentang KIPI. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa analogi yang mau kita bisa pakai nih ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat ada sasaran tembak ya, atau ada bullseye, kita lihat seperti itu ya. Nah, bullseye yang paling tengah, ya, yang buletan merah yang di tengah itu kita bisa bilang adalah suatu reaksi ikutan
pasca imunisasi atau KIPI yang diakibatkan oleh vaksin. Nah, jadi Halo Moms harus tahu KIPI itu banyak tuh. Jadi misalnya KIPI yang tidak terlibat, tidak terkait vaksin juga ada. Misalnya nih, kalau mau kita ekstrimnya seperti ini. Misalnya anaknya vaksin, terus pulang ke rumah dicakar kucing, ya, terus infeksi tangannya. Kalau mau secara keilmuannya harusnya itu dilaporkan tuh, itu menjadi KIPI sebenarnya karena itu terjadi pasca vaksin, tapi pasti tidak ada hubungannya dengan vaksin. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi di lingkaran-lingkaran pinggir, gitu ya. Kalau kita lihat bursa itu dia di pinggir-pinggir nggak terjadinya bukan karena vaksin, tapi yang di tengah itu yang adalah yang mau kita cari sebenarnya. KIPI ini karena tujuannya juga adalah kita melakukan monitoring setelah marketing vaksin. Jadi setelah dipasarkan, ini vaksinnya sesuai nggak sih dengan hasil uji klinis sebelumnya. Nah, kita bisa lihat untuk vaksin yang menyebabkan KIPI yang sering itu adalah BCG. Ya. BCG yang disuntik pada anak sebelum usia 1 bulan, yang di sebelah kanan biasanya, kita bisa lihat itu anaknya biasa mengalami bengkak, kemerahan ya 90-95%, tapi sangat jarang menyebabkan demam. Ya, kemudian kita bisa lihat notis di sini vaksin-vaksin DPT ya itu bahkan sampai 50%, terutama yang komponen pertusisnya menyebabkan demam dan reaksi lokal berupa nyeri. Kemudian vaksin yang lain kita bisa lihat di sini jumlahnya kecil-kecil sebenarnya. Nah, kita bisa lihat lagi di slide berikutnya ada beberapa kejadian pasca imunisasi yang sangat jarang ya, sangat jarang terjadi. Sangat jarang itu biasanya kita bilang kurang dari 1/10.000 kejadian. Jadi orang moms nggak usah terlalu khawatir, kalau moms nggak usah terlalu khawatir karena ini mungkin hanya nice to know aja. Di sini maksud saya menampilkan 2 slide ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi itu kebanyakan yang kita temukan adalah ringan. Ya, jadi yang berat-berat, yang aneh-aneh itu jarang. Kalau dibilang di sini rare atau reaction itu kita bisa bilang dia di bawah 1/10.000. Jadi kalau ada 10.000 anak yang divaksin paling 1 lah yang kena begitu. Nah, tapi kalau yang sering itu memang dia bisa 1/100, 1/1000 ya. Jadi kejadian-kejadiannya itu memang kalau dari 1 anak yang divaksin 100 anak mungkin 1 yang kena seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut, ini ada pesan penting atau keynotes ya yang mau saya berikan kepada Halo Moms. Bisa lanjut ke slide keynotes-nya. Jadi, sebelumnya ini ada beberapa layanan vaksin yang tadi udah sempat disinggung Mbak Anin juga nih tentang pemberian vaksin home care. Jadi kalau misalnya Halo Moms khawatir nih, takut kalau misalnya mau bawa anak ke rumah sakit dengan resiko paparan. Kita sekarang punya layanan home care. Ya, layanan home care dari Halodoc itu sudah disesuaikan dengan update dari vaksinasi IDAI 2020. Ya, di sini kita bisa lihat untuk pemberian vaksin kombinasi yang paling atas itu ada namanya Hexasim, ya isinya 6 kombinasi vaksinasi. Itu bisa diberikan pada usia 0-4 bulan. Nanti mungkin waktu perjanjian kita bisa lihat di aplikasi nanti sudah tersedia pilihan-pilihannya. Ya, kemudian ada juga yang isinya 5, kemudian ada isinya 2, 4 tetrasim. Entasim itu isinya 5. Kemudian juga ada sel, kemudian ada Vasigit Tetra. Ini sudah sesuai dengan update dari vaksinasi IDAI 2020. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Gimana sih caranya untuk membuat appointment itu gimana? Coba kita bisa lihat slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat nih tahap-tahapannya. Gimana kita memilih. Nanti di home-nya aplikasi Halodoc sudah ada pilihannya. Nanti bisa diklik di sana. Nah, kemudian nanti Moms bisa pilih tanggal, mau pilih tempat juga di mana, jenis vaksinnya di mana. Jadi ini sudah reliable sekali, udah sangat membantu, helpful sekali, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Jadi saya rasa udah nggak ada alasan ya, maksudnya Halo Moms untuk tidak melengkapi vaksinasi anak nih. Jadi mungkin dengan adanya bantuan ini kita menjembatani dari Halodoc, kita membantu, dan juga di sana nanti sesuai dengan protokol tentunya akan ada pemantauan dan segala macam. Jadi mudah-mudahan dengan ada aplikasi ini bisa menjadi suatu solusi buat kesulitan atau keresahan yang Halo Moms rasakan
terutama akibat masa pandemi ini. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita lanjut ke slide terakhir. Mungkin ini adalah keynote message atau pesan penting. Jadi vaksinasi itu hak wajib dipenuhi untuk anak, bahkan dia tertuang menjadi salah satu hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian persiapan vaksin itu dapat dilakukan secara efisien sekarang, ya karena kita bisa melakukan appointment. Jadi bantu juga seperti tadi dengan adanya tools baru dalam aplikasi Halodoc. Kemudian kalau misalnya memang ada problem yang dirasakan moms dari anaknya, silakan melakukan konsultasi online dulu atau telekonsultasi. Jadi jangan sampai anaknya dibawa, misalnya mau dibawa ke rumah sakit, atau kalau misalnya melalui aplikasi itu malah bisa sekalian ya. Untuk sekarang kita menyediakan itu sangat mudah. Kemudian ingat kepada fakta kunci tadi, yang memang fakta kunci. Kemudian memang setelah vaksinasi, KIPI itu wajar sekali terjadi. Dan jangan panik menghadapi KIPI, kenali KIPI yang bisa terjadi pasca vaksinasi dengan diskusi dengan dokter-dokter spesialis anak kesayangan. Halo Bang semuanya. Oke, saya rasa materinya itu aja. Ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Anin. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Vici. Masya Allah luar biasa nih ya penjelasannya. Jadi halo moms dan teman-teman ini udah mungkin agak terbayang ya dok ya mengenai apa sih yang harus kita lakukan nih sebelum anak kita tuh vaksin. Mungkin para orang tua juga menyiapkan, anak juga disiapkan gitu. Jadi nanti biar nggak ada kaget gitu. Biasanya kan ada orang tua baru tuh kan kaget, aduh panas habis vaksin gimana nih gitu. Oke, nah mungkin untuk para moms, halo moms dan juga teman-teman yang sudah hadir, mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti boleh ya langsung aja ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti ada sesi Q&A, insya Allah Anin akan bacakan satu persatu ke dokter dan juga Kak Nadila nantinya. Oke, kali ini bakal kita chit-chat juga nih ya bareng sama Kak Nadila dan Dokter Vici. Nah dokter tadi kan luar biasa nih ya dok penjelasannya gitu. Mungkin nanti Kak Nadila ada pertanyaan, boleh ya Kak Nadila langsung aja angkat tangan gitu. Oke, siap dok. Nah dok ini ada pertanyaan nih dari Anin. Mungkin lebih singkatnya lagi nih ya dok. Maksudnya sebelum anak mendapatkan vaksin, ini ada persiapan khusus nggak sih dok untuk orang tua dan juga anak gitu yang mungkin harus kita lakukan gitu? Ya, secara umum persiapannya kan memang kalau di masa pandemi ini tentu saja ya kita mikir nih, kalau misalnya memang mau dibawa ke rumah sakit, apakah aman atau tidak, misalnya kan banyak yang berpikir seperti itu. Kemudian juga kita harus lihat jadwalnya sudah tepat atau mundur atau maju, gitu misalnya. Dan kemudian secara fisik ya kita harus lihat juga anak kita dalam kondisi sehat atau tidak. Kemudian sebelumnya pada vaksinasi sebelumnya ada reaksi samping atau enggak. Nah itu harus semua diantisipasi. Atau misalnya misalnya bukan vaksinasi rutin ya, misalnya dulu ikut panduan 2017 nih, anaknya sekarang usia 3 tahun, sekarang ada yang 2020, mamanya pengen, dok aku pengen dong ikut yang baru 2020, apa aja sih yang baru misalnya. Nah jadi itu mungkin harus dipersiapkan, jadi penjadwalan, buku vaksin itu harus lengkap diisi semua. Ya, sebenarnya untuk persiapan khusus kayak harus pakai obat penurun panas dok, terus habis itu siapin alat kompres dan segala macam, saya rasa memang tidak harus langsung dibeli di depan ya, tidak harus dipersiapkan di depan. Sebaiknya memang ditanya ke dokternya dulu, dok ini vaksinnya menyebabkan reaksi sampingan apa aja nih, KIPI-nya apa aja, karena setiap vaksin itu sangat spesifik. Gitu. Jadi saya rasa sih itu persiapannya sama ya, seperti ditambah tadi mungkin yang di masa pandemi, persiapannya yang mungkin appointment. Amin 1 udah bikin appointment sebelumnya gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi emang harus dianalisa dulu ya dokter ya. Maksudnya kita nggak bisa ujuk-ujuk disuruh vaksin gitu. Padahal kita juga nggak tahu nih kondisi anak kita seperti apa gitu. Terus apalagi di masa pandemi kayak gini nggak bisa kayak tiba-tiba kita ajak keluar ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi mending kita harus persiapkan dulu. Sekarang kan udah ada Halodoc nih yang bisa kita konsultasi secara online dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kata dokter tadi udah ada nih ya layanan Halodoc vaksinasi di rumah aja. Wah ini penting banget nih ya. Untuk Halo Moms harus simak terus nih nanti seperti apa nih layanannya ya. Oke. Nah lanjut nih aku penasaran banget nih dari tadi Kak Nadila juga pasti udah nyimak penyampaian dari Dokter Vici. Nah kalau versi dari Kak Nadila tersendiri nih kan udah ada Takia nih ya sama Azura nih ya. Dulu apa nih persiapannya sebelum vaksin gitu? Mungkin boleh diceritain nggak nih pengalamannya Kak Nadila? Jadi benar-benar
kerasa beda banget ya waktu Takia kan sebelum pandemi tuh Mm-mm. vaksinnya umur 1 sampai 2 tahun yang paling banyak ya dok ya. Itu kan Ya. tahun 2014 ya udah 6 tahunan yang lalu lah dibanding sekarang pas pandemi anak aku yang kedua itu umurnya setahun sekarang. Jadi bener-bener lahir di masa Oke. pandemi. Jadi ngerasa banget nih dok perbandingannya pas lagi sebelum pandemi sama sekarang. Persiapannya sih Iya. kalau dulu pas sebelum pandemi ya seperti biasa kita senang sih aku tiap mau datang ke dokter mau vaksin tuh senang karena justru saat itu juga aku sekalian konsul nih dok sama dokter anaknya Iya. perkembangan anak Iya. kan kayak anak di bawah 2 tahun kan setiap sebulan apa sih tumbuh kembangnya sakitnya ada sedikit-sedikit kira-kira ada keluhan apa gitu-gitu malah seneng setiap datang vaksin. Nah, sekarang pun juga tapi kalau sekarang bedanya ya karena pandemi itu jadi harus benar-benar anak-anak biasain pakai masker, pakai face shield, cuci tangan segala macem dan juga janjian dulu benar kata dokter tadi appointment dulu jangan sampai rame-rame sama dapat giliran yang sakit bukan yang vaksin doang karena kan sekarang kalau mau vaksin di rumah dibagi sakit kan harinya. ada jamnya kan, nih jam buat vaksin jam sekian, jam buat keluhan sakit jam sekian gitu dok. Nah terus Anin apa namanya persiapan aku paling aku cek juga nih anak-anak misalnya kira-kira sangat fit sekali atau mungkin ada lemes kayak demam, anget gitu-gitu sih aku nggak bawa hari itu juga ke vaksin ya untuk walaupun sudah sesuai jadwalnya. Paling mundur seminggu gitu, nggak sampai yang mundurnya berbulan-bulan sih. Jadi masih on track. Terus juga sebelumnya ya sebelum vaksin ya pastikan makan dulu sih kalau aku anak-anak minum susu makan dulu dan juga benar kata dokter apa alerginya ya dok ya. Tapi kalau alergi kan kita harus cek juga dari bayi. Jadi ya ibunya juga sih jangan sampai males baca, males tahu perkembangan anaknya sih. Jangan sampai ibunya nggak tahu nih anaknya alergi apa. Jadi nggak bisa ngasih tahu ke dokternya juga. Jadi kalau mau vaksin bilang anak saya kayaknya agak sedikit alergi nih atau agak sedikit reaktif sama telur atau sama kacang itu harus kasih tahu juga ke dokter jadi bisa dipilihin juga vaksin yang cocok apa karena kan vaksin ada beberapa merek ya gitu. Kalau aku sih gitu sih. Iya. Betul banget. Wah, luar biasa nih ya. Ibaratnya inspiratif banget nih mungkin Halo Moms juga bisa tergambarkan gitu. Apalagi mungkin para moms yang baru-baru nih kayak oh ternyata seperti itu ya. Jadi dianalisa dulu ya Kak Nadila ya. Maksudnya anak nih lagi sakit atau enggak. Kemudian appointment dulu apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Jadi benar harus hati-hati gitu. Beda banget ya Takia dulu yang sebelum pandemi sama yang sekarang gitu. Lebih challenging pastinya ya Kak Nadila ya. Oke, siap. Nah, Dok, ini kan mungkin ada beberapa para moms nih yang bertanya gitu ya. Kenapa sih setelah vaksin itu biasanya anak itu mengalami demam gitu? Kenapa tuh reaksinya demam dan lain sebagainya? Mungkin boleh diceritain nggak, Dok? Nah, jadi tadi kan kita udah bahas ya tentang ada komponen-komponen vaksin. Jadi ada antigennya atau yang si kumannya itu, kemudian ada bahan pengawetnya, preservatifnya, ada aditifnya, ada ajuvannya. Nah, yang paling sering menyebabkan demam itu adalah si antigennya. Jadi ada kuman atau komponen kuman yang dimasukkan ke dalam tubuh anak. Nah, ketika tubuh anak mengenali si kuman atau antigen tersebut, maka akan muncul reaksi radang ringan. Nah, itu memang kalau kita bilang dalam bahasa medisnya itu adalah gejala yang diharapkan atau expected symptoms gitu ya, gejala yang memang kita udah prediksi. Nah, dalam kondisi tersebut saya rasa justru kita harus ini adalah suatu reaksi umum atau reaksi wajar, reaksi expected, jadi tidak boleh panik sebenarnya. Nah, tapi jangan juga saya sering mendengar juga isu yang seperti ini, Dok, kalau anak saya nggak demam berarti vaksinnya itu nggak bagus dong, tidak efek dong buat badan anaknya. Nah, itu juga anggapan yang kurang tepat, karena memang tidak semua vaksin harus menyebabkan demam. Tadi kita bisa lihat ya, tidak 100% kan, ada yang 10%, ada yang 50%. Nah, tapi memang harus kita ingat bahwa kalau memang demam, itu biasanya disebabkan karena komponen utama dari vaksin itu antigennya, bukan dari pengawetnya, bukan dari ajuvannya, bukan dari preservatifnya. Gitu. Oke, wah luar biasa nih ya. Tapi apakah semua anak itu sama, Dok? Maksudnya setelah vaksin itu pasti mengalami KIPI gitu ya? Dan itu berbahaya nggak sih, Dok, buat anak-anak? Apa tergantung imunitas masing-masing? KIPI itu tidak
tidak selalu terjadi, jadi nggak 100%. Ada juga anak yang setelah divaksin tidak ada keluhan sama sekali gitu ya. Cuma penting sekali untuk pencatatan, karena memang kita itu lemah banget di pencatatan ya. Maksudnya dari dulu di kedokteran kita juga problemnya selalu dengan pencatatan. Jadi kita nanti bisa dibilang, oh orang Indonesia itu habis divaksin kuat-kuat loh anak-anaknya. Habis divaksin nggak demam, ternyata nggak dicatat gitu. Oh habis di BCG nggak bengkak loh tangannya loh. Padahal kalau dilihat waktu kita udah gede, skala BCG-nya kan pada banyak juga sebenarnya kan. Nah jadi memang itu yang harus kita tingkatkan, jadi pelaporan, pencatatan. Jadi kalau misalnya dibilang 100% kena, enggak. Cuma tolong ditingkatkan kesadaran untuk mencatat, pelaporannya harus bagus gitu ya. Dan tiap anak memang responnya berbeda-beda. Gitu. Oke, siap. Jadi tergantung anak masing-masing ya dok ya. Dan KIPI itu ternyata nggak berbahaya ya dok ya. Jadi tetap terus dalam pantauan aja nih kita sebagai orang tua. Oke. Nah kalau dari cerita Kak Nadila sendiri nih, kalau Takia sama Azura gimana nih pengalamannya? Ada KIPI-KIPI juga nggak sih? Atau seperti apa? Ngomongin tadi BCG dan tiap anak beda-beda, bener banget. Waktu anak pertama dulu pas BCG sama sekali nggak ada bekasnya, bukan bekas, sama sekali nggak ada kipinya kayak bisulnya gitu, nggak ada. Pas anak kedua ada keluar bisulnya. Hah, kok bisa ya? Anak yang pertama nggak ada, anak yang kedua ada. Cuman ya nggak apa-apa, jadi pengalaman juga kan untuk pas sudah keluar bisulnya setelah BCG, kita siapin kasa, tinggal bersihin pakai alkohol gitu kan. Terus pas anak pertama sama sekali nggak keluar, cuman untuk bekasnya sama-sama ada, khas BCG ada, mau ada bisul maupun nggak ada bisul sama, bekasnya ada. Terus kalau dengar teman-teman yang DPT, ada yang DPT basic yang bukan yang tanpa demam, anaknya cowok, anaknya fit, maksudnya badannya besar bongsor, dia sama sekali nggak demam. Ada juga yang udah DPT-nya yang paket lengkap dengan tanpa demam, tetap demam juga. Jadi beda-beda anak juga beda-beda sih. Jadi ya kita tetap siap-siap aja, tetap berdoa semoga nggak ada kipinya, tapi tetap siap-siap juga kalau misalnya ada kipi ya jangan panik sih. Karena paling-palingnya demam aja sih. Demam aja sih yang selama aku vaksin 2 anak ini, kipinya alhamdulillah cuma demam sih, untung nggak ada alergi, nggak ada keluar ruam atau segala macam gitu sih. Kalau demam ya pasti 2 hari lah. Dari hari pertama panas banget, misalnya hari kedua ya masih agak minta digendong, masih males, masih lemes gitu aja sih. Paling banyak-banyak dipijitin, disayang-sayang lah, dimanja-manja. Ibaratnya gejala-gejala ringan ya, so far ya Mam ya. Oke, siap. Nah ini mungkin sebenarnya udah hal wajar ya dok ya, yang mungkin Halo Mam juga sudah alami juga nih sama kayak Kak Nadila. Nah tapi kalau semisal anak nih mengalami KIPI ini ada misal contohnya demam gitu. Boleh nggak sih kita sebagai orang tua tuh memberikan obat penurun demam atau mungkin hal lainnya gitu? Boleh banget dong. Jadi kalau misalnya memang anaknya demam, itu sudah seharusnya diberikan penurun demam. Ya, tapi memang pemberian demam profilaksis yang kayak misalnya, pokoknya habis vaksin ini obatnya minum 3 kali sehari. Nah itu yang memang kita ada yang tidak sepakat sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya gini sih, pemberian obat anti panas itu kan memang kita harus mengurangi rasa tidak nyaman pada anak. Pasti habis divaksin, habis disuntik ya sakit. Kemudian kalau misalnya demam, anak pasti rewel, nggak mau makan, jadi manja, minta dipijat kayak tadi Mbak Nadila bilang ya, makannya nggak mau gitu. Jadi memang kita harus berikan obat itu ya, kita harus menjaga anak itu tidak menderita. Well-being-nya anak itu termasuk juga dalam undang-undang perlindungan anak kan. Harus dilindungi, harus disayang, harus memberikan kasih sayang, perhatian gitu ya. Nah, cuma mau diingatkan lagi sih di sini, mungkin pemberian obat-obat tersebut kalau bisa memang dikonsultasikan dulu ke dokter. Jangan langsung, udah dok saya udah siap-siap nih obatnya. Kadang-kadang karena anak itu kan berubah, berat badannya naik, dosisnya juga bisa berubah gitu ya. Banyak kan yang saya dapatkan orang tua dari dulu misalnya pokoknya minum obat A sekian cc dok, terus sampai usia 2 tahun masih diminum segitu, padahal anaknya udah berat badannya 2 kali lipat misalnya. Jadi udah nggak sesuai penggunaannya obatnya. Terus juga ada beberapa isu bilang kayak gini nih, aduh kalau dikasih obat penurun panas nanti kemanjuran vaksinnya berkurang, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, biarin panas aja. Waduh, itu juga informasi yang keliru ya. Jadi kemarin kita juga memang di praktek sehari-hari banyak juga menemukan yang unik-unik nih. Kalau mams atau orang tua yang
dok kalau misalnya dikasih penurun panas katanya nanti nggak manjur vaksinnya. Jadi biarin aja anaknya panas nggak apa-apa gitu. Nah jadi itu juga kurang tepat ya. Oke, siap. Jadi emang harus disiapkan ya dok, ya tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter pastinya, nggak bisa kita sebagai orang tua langsung memberikan ya dok ya obat tersebut. Tapi gejala selain demam ada nggak sih dok yang mungkin orang tua itu harus membawa ke rumah sakit, mungkin ada gejala yang lebih parah atau seperti apa? Biasanya ada cerita nggak sih dok kayak gitu? Contoh yang ekstrim ya, misalnya Iya, betul. pada anak-anak yang divaksin dengan measles rubella misalnya MR ya, ada kejadian tapi sangat jarang, mungkin kurang dari 1/100.000. Jadi dia malah seperti kena campak. Oke. Karena kan kita untuk beberapa vaksin hidup terutama ya, vaksin hidup itu memang dia lebih besar kemungkinannya menghasilkan gejala seperti penyakit alaminya. Nah, makanya tadi kenapa kita bilang campak itu dia muncul demamnya biasanya hari ke-5, hari ke-7 karena perjalanannya sesuai dengan perjalanan alami si virus campak. Nah, jadi nanti kalau memang kekebalan tubuh anaknya pas lemah atau misalnya anak gizinya nggak bagus nih, anaknya gizi kurang misalnya, tapi tetap divaksin, nggak diukur berat badan tinggi badannya. Nah, nanti si kuman yang kita masukkan itu meskipun dia lemah, tapi karena tubuh hostnya juga lemah, akhirnya dia malah menyerupai infeksi alami. Nah, kalau udah campak kan bahaya ya, bisa ke radang paru-paru, bisa ke infeksi otak, bahkan ada beberapa kasus memang kejang. Nah, tapi saya rasa ini jangan menjadi hal yang menakutkan buat orang tua sih, karena kan kalau kita bilang kemungkinannya kecil sekali. Jadi justru kita harus lihat ke arah manfaatnya. Nah, kemudian pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien-pasien yang dulu mendapat vaksin polio tetes, itu kan virusnya hidup. Nah, ada juga kejadian kurang dari 1/100.000, tapi anak yang dapat vaksin polio malah lumpuh misalnya. Malah lumpuh layu, menyerupai penyakit polio yang umum. Nah, tapi jangan khawatir karena memang sekarang pemberian vaksin polio oral sudah diganti dengan pemberian vaksin polio suntik. Nah, itu sudah dikombinasikan juga dalam vaksin yang bersama dengan DPT tadi. Nah, kalau di layanan home care kita punya yang namanya hexasim atau pentaksim tadi ya. Jadi cuma pesannya adalah memang reaksi-reaksi lain yang ekstrim yang tadi kita lihat di kotak kuning itu bisa terjadi, tapi itu sangat jarang. Gitu. Jadi saya rasa orang tua memang sebaiknya lebih menekankan pada benefitnya atau keuntungannya. Kalau misalnya anaknya nggak divaksin, apa akibatnya? Jangan bilang, kalau divaksin anak saya begini dok, lah itu kan kemungkinannya kecil, gitu ya. Dengan kemungkinan kecil itu kan kita sebaiknya lebih mengambil risikonya dan benefitnya yang kita pilih gitu. Menurut saya seperti itu sih. Oke, siap. Jadi semuanya tuh emang harus disiapkan ya dok ya. Jadi nggak usah ditakutkan karena manfaat vaksin ini bagus banget untuk anak-anak kita juga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir karena semuanya itu sudah bisa kita atasi lah ya dok, bareng-bareng sama dokter anak juga pastinya. Oke, nah kalau dari Kak Nadila sendiri nih ya, ibaratnya sekarang kan lagi masa pandemi nih dan masih ada si kecil nih, si Azura yang mungkin biasanya harus vaksin terjadwal gitu kan. Nah sekarang kan kita agak gimana gitu ya, kalau misal kita mau keluar gitu harus mikir-mikir beberapa kali gitu. Nah kalau dari Kak Nadila sendiri mundur atau sesuai jadwal nih kira-kira? Oke, aku sekalian tadi mau cerita ya efek vaksin. Jadi satu vaksin yang baru, vaksin flu ya dok. Jadi anak aku kan karena anak yang kedua udah 6 bulan lebih, kemarin aku sekalian vaksin flu berdua sama anakku yang 6 tahun kan bareng. Nah, akunya belum, orang tuanya belum nih. Nah, terus suamiku, maksudnya karena ya kita kan lebih khawatir ya, anak-anak mudah banget terkena flu kan, entah dari orang tuanya atau dari orang lain gitu. Plus juga mereka belum bisa vaksin COVID, jadi ya udah kita vaksin flu. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu suamiku kena flu dok, bukan COVID, alhamdulillah ya, flu, bener-bener flu doang, meler, pusing, dan dia nggak demam, meler, pusing, dan kita tidur sekamar semua kan. Malam-malam aku udah feeling nih, ini pasti anak-anak bakal ketularan flu karena udaranya udah nggak enak. Dia tahu kan dok kalau lagi flu tuh aroma nafasnya tuh bau dahak. Itu aku udah fix ini kalau udah ngeluarin bau dahak nih nafasnya ini bakal bisa nularin ke orang sekitar. Kita udah siap-siap nih dok. Malah anak-anak sama sekali nggak kena dok. Jadi yang bayi cuma demam sebentar sehari. Yang gede
cuman meler-meler bersin, tapi setelah itu enggak ada apa-apa lagi. Kalau aku karena aku belum vaksin, aku pusing ya ikutan flu juga sih, pusing meler, tapi aku langsung kasih minum vitamin aja, minum makan yang sehat sama minum madu segala macam gitu. Udah anak-anak nggak kena flu. Jadi benar maksudnya lebih ini tentaranya lebih kuat ya, Mah. Iya, jadi badannya tuh lebih ya udah kayak cuman kesentil dikit doang dari virus flu bapaknya, anaknya sih nggak kena. Iya, Nah, kalau betul banget. untuk jadwal vaksinnya selama kita semua sehat sih alhamdulillah masih ngikutin ya, paling cuman maju mundur berapa minggu aja, nggak sampai yang kelewatan berapa bulan. Tapi kalau misalnya nanti amit-amit misalnya kita sakit terus nggak bisa nganterin anak ya, mau nggak mau cari jalannya biar nggak sampai mundur banget ya, aku lebih milih layanan home care sih untungnya. Jadi beberapa kali udah nyobain layanan home care buat vaksin, buat juga cek tumbuh kembang anak juga, dan itu ngebantu banget sih. Benar-benar bersyukur banget sekarang udah ada teknologi home care di masa kayak gini, ini luar biasa sih. Jadi sangat ngebantu supaya kita nggak ketinggalan juga, karena untuk ngejar ketinggalan kasihan kalau anaknya ketinggalan beberapa kali vaksin, kan sekali satu hari ketemu dokter harus berapa kali suntik ya dok, suntik kiri kanan, nanti kipinya makin banyak lagi. Jadi kalau bisa sih satu-satu aja, jadi kasihan anaknya juga. Disuntik berapa kali, kipinya juga lebih berat gitu. Jadi diusahakan. Apalagi luar biasa. Jadi hal seperti kecil itu juga harus diperhatikan ya. Karena Dila juga dok ya, maksudnya kayak anak sering disuntik itu juga mungkin kasihan juga gitu. Nanti juga efeknya juga banyak kan. Iya betul banget. Jadi emang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi sekarang kita sudah terbantu ya dengan layanan Halodoc nih yang Masya Allah luar biasa, yang semakin mengembangkan layanannya untuk masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak ini tetap aman ya. Apalagi di layanan Halodoc Home Care Child ini ya, Immunization Service, layanan imunisasi anak di rumah yang tadi Kandila juga sharing. Ini adalah salah satu pilihan nih untuk para moms nih, halo moms yang ada di rumah. Kalau misal biar nggak maju mundur, biar nggak ketinggalan banyak nih vaksinnya, bisa langsung aja langsung aja book ya layanan Halodoc Home Care Child Immunization Service. Karena tentunya di sini juga prosedurnya juga sangat ketat, pastinya aman dan terpercaya sesuai dengan protokol kesehatan ya pastinya. Dan di sini juga lagi ada promo loh. Ini karena Dila juga mungkin udah tahu atau mungkin udah pakai nih ya. Jadi Halodoc ini lagi ada promo menarik nih, potongan sebesar Rp100.000 untuk booking layanan home care imunisasi anak dengan memasukkan kode imunisasi, yang dimana promo ini berlaku sampai 31 Agustus 2021. Wow, lumayan ya, vaksin sekaligus di rumah aja udah aman, lagi ada potongan 100.000 lagi. Jadi jangan lupa ya, langsung aja booking sekarang. Tapi untuk sekarang nih layanan kali ini hanya tersedia di area Jakarta aja untuk sementara ini. Tapi secepatnya, semoga dalam waktu dekat di seluruh Indonesia juga bakal bisa nih ya, kita menikmati layanan Halodoc Home Care Child Immunization Service ini. Jadi tunggu aja ya, langsung pantengin aja di aplikasi Halodoc kalian. Oke. Nah, sebelum masuk sesi Q&A, Anin mau nanya nih, kalau Kandila sendiri sering nggak sih memakai aplikasi Halodoc ini? Mungkin selain tadi imunisasi untuk Azura ya, mungkin seperti untuk biasa beli vitamin, ya. Konsultasi dan sebagainya. Mungkin boleh diceritain nggak nih? Untuk beli vitamin iya beberapa kali. Jadi kalau misalnya nggak sempat ke apotek atau benar-benar perlu cepat, aku pasti langsung pesen via Halodoc karena langsung banget datang. Terus kalau untuk konsul-konsul iya, aku juga sering pakai karena nggak mungkin dong kita cuma nanya, misalnya kayak waktu itu anaknya baru 3 bulan kan gumoh dok, namanya anak 3 bulan sering gumoh ya dok ya. Tapi aku panik karena gumohnya tuh banyak banget, jadi aku tanya. Aku juga konsul via Halodoc, terus kata dokternya juga, ya dia menenangkan juga, tenang Bu nggak apa-apa, nanti gini. Oh ya udah, jadi bersyukur. Jadi nggak cuma yang hal remeh-remeh yang langsung datang ke rumah sakit gitu, jadi menghemat waktu juga, menghemat biaya, terus juga tetap dapat jawaban yang memuaskan dan cepat gitu. Oke, siap, luar biasa nih ya. Jadi intinya Halodoc ini belum membantu ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gitu. Jadi ini adalah aplikasi wajib yang harus di handphone kita gitu. Apalagi sekarang karena Dila udah ada baby ya, yang dimana harus standby, yang harus standby bareng sama dokter juga kalau misal ada apa-apa gitu. Ya, betul. Harus gercep, nggak usah pakai antri-antri lagi. Benar banget. Terus gak usah antri-antri ke apotek ya Kandila. Biasanya kan kita kalau misal mau beli obat di apotek ini nggak ada, harus muter lagi ke apotek lainnya ya. Gitu. Jadi itu waste time banget juga. Jadi kalau misal sekarang udah ada Halodoc, udah
tinggal gampang tunggu di rumah biar nanti ini ya ada kurir yang mencari di apotek yang ada gitu. Betul Oke, sekali. luar biasa, tepuk tangan dong untuk Halo Dok pastinya, dan untuk Dokter Bija dan juga Kak Nadila. Nah, kali ini udah rame banget ini Dok dan juga Kak Nadila, teman-teman dan Halo Moms yang udah bertanya nih ya di kolom komentar. Jadi kali ini mungkin Anin akan membacakan ya beberapa pertanyaan dari Halo Moms dan juga teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Wow, luar biasa nih ya. Oke, mungkin mungkin nggak usah diwarnain Kak, ini kayaknya nggak kelihatan nih ya pertanyaannya karena banyak banget nih yang sudah hadir nih ya. Dan banyak banget yang penasaran gitu. Oke, halo Dok, ini dari Kak Eka Budianti. Oke, saya mau bertanya bagaimana dengan anak usia 4 tahun pasti belum bisa diberikan vaksin COVID ya, sedangkan di usia ini sedang aktif beraktivitas. Nah, bagaimana nih Dok untuk meminimalisir penularan di ruang terbuka? Nah, mungkin bisa dijelasin nih Dok. Nah, tadi sih saya sudah sempat bahas sedikit kan kalau pada anak yang di atas usia 2 tahun dan sudah kooperatif, itu kan kita bisa ajarkan penggunaan masker sebenarnya. Kemudian juga penggunaan alat APD lain seperti face shield itu juga bisa ditambahkan. Nah, selain itu, kita ya mulai mengajarkan anak untuk bagaimana prokes yang baik, gitu ya. Misalnya setelah menyentuh lingkungan sekitarnya harus cuci tangan. Kemudian yang kedua, tidak mendekat kepada orang yang tidak dikenal gitu ya, jadi tetap jaga jarak. Terus mungkin ya kita harus berhati-hati sekali kalau anak-anak kita dibawa bermain ke teman-temannya. Nah itu mungkin yang agak susah karena saya juga dari pengalaman pribadi punya beberapa keponakan yang ya kalau misalnya bermain kan kita nggak mungkin, gue dibatasin nggak boleh deket-deket ya gitu, nggak mungkin ya. Jadi mereka mau main bareng, makanan di sharing segala macam itu menjadi risiko penularan sebenarnya. Nah, cuma mungkin pintar-pintar orang tua untuk membuat batasan nih, dalam artian begini, kalau anak kita tidak bersosialisasi, nah itu juga akan menjadi problem. Makanya perkembangan sosial anaknya nanti dia akan kayak takut orang baru, bahkan sama anak sekitarnya juga takut ya. Karena begini, kalau anak-anak kecil, secara alami dia itu normal kalau takut kepada orang yang besar. Itu karena memang kalau dilihat dari ukurannya kan orang dewasa ukurannya gede ya, jadi anak kan kalau ngeliat ke atas gini, itu pasti muncul rasa takut. Tapi kalau anak yang sebaya pasti nggak akan takut gitu. Nah kebanyakan yang sekarang dialami juga di masa pandemi karena tidak bersosialisasi, anak-anaknya itu telat bicara, takut kalau ketemu orang baru, ketemu anak baru juga tidak mau, jadi unsociable, unplayable, melihatnya suka lebih ke main gadget dan menghabiskan waktu sendiri. Nah, jadi mungkin orang tua harus pintar membagi batasan itu. Cuma yang penting menurut saya sih penggunaan APD itu udah bisa diajarkan pada anak 4 tahun yang pertama. Terus yang kedua, anak 4 tahun juga udah bisa diajarin prokes. Jadi kuncinya mungkin tetap dua itu aja. Sama orang tua yang bijak-bijak memberikan contoh ya. Karena anak itu kan nyontoh semua. Oke, siap. Jadi ini dari orang tua ya Dok ya, kita harus hati-hati nih untuk selalu menjaga dan mencontohkan sesuatu hal gitu. Jadi biar gak gampang nanti tertular gitu ya kalau semisal mungkin ada aktivitas di luar, mungkin ketemu saudara dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Dok dari Kak Yuni. Oke, vaksin influenza itu efektif ya Dok untuk anak mencegah terpapar COVID-19? Jika anak saya dulu tidak divaksinkan influenza, gimana nih Dok? Sekarang usianya sudah 4 tahun. Mungkin harus diralat ya. Jadi vaksin influenza tidak melindungi anak dari COVID sebenarnya, tapi melindungi dari koinfeksi influenza pada saat anak terkena COVID. Jadi nggak ada hubungannya antara vaksin flu dengan tertular COVID pada anak gitu ya. Nah tadi yang ceritanya Mbak Kanadila kan udah relate banget tuh, papanya kena flu, ya. Kemudian serumah yang kena flu malah Kanadila tuh, si anak-anaknya malah nggak kena, gejalanya cuma ringan. Nah itulah memang manfaatnya vaksinasi di sana, gitu ya. Kalau dengan vaksin, kita tentu mungkin anak tetap bisa kena gejalanya, tapi ringan dan akan segera kayak ada clearance tuh, imunnya langsung menang lawan si kumannya. Jadi kumannya nggak sempat tumbuh dan hidup, mati deh dia gitu ya. Jadi gejalanya hanya ringan saja. Nah dan vaksin itu memang spesifik dibuat untuk kumannya. Jadi kalau vaksin influenza ya buat influenza gitu.
Dan vaksin influenza itu adalah vaksin yang paling rajin diupdate gitu kalau kita lihat ya. Kita sebagai dokter tiap tahun ada nih brosur produknya. Dok, tahun ini vaksin influenzanya buat influenza A sama B sama C dok, tapi tipenya yang A1, A2, A3 misalnya kayak gitu. Nah, jadi kan setiap tahun ada musimnya. Musim flu itu beda-beda tuh virusnya. Virus flu di Indonesia sama virus flu di Jepang beda. Virus flu di Indonesia sama virus flu di Taiwan beda. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sangat spesifik. Jadi tidak bisa ngomong, dok, vaksin flu melindungi dari COVID, enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya memang belum divaksin tadi, segera aja dijadwalkan untuk catch up. Ya, karena vaksin flu itu bisa diulang setiap tahun. Itu ya, setahun sekali. Misalnya umur 6 bulan, nanti umur 18 bulan bisa diulang gitu. Oke, siap. Tuh, jadi disarankan dokter emang kalau bisa divaksinkan aja ya dok ya, untuk lebih amannya nih, untuk terhindar dari flu dan lain sebagainya. Karena flu ini gampang banget ya dok ya, kalau semisal ada yang kena itu gampang banget menular gitu. Jadi lebih amannya kita vaksinkan rutin ya dok ya, setahun sekali ya dok ya, untuk anak-anak. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Kak Ria untuk Kak Nadila nih. Kayaknya ini mau sharing nih Kak Nadila. Sebagai seorang ibu nih ya Kak Nadila, pernah nggak sih mengalami anak nangis ketakutan saat mau divaksin suntik gitu? Apa yang Kak Nadila biasanya lakukan saat menghadapi hal tersebut? Gitu. Gimana tuh Kak Nadila? Pernah banget. Ini baru kemarin banget. Jadi anakku yang pertama Takia kan umurnya udah 7 tahun. Nah, which is tuh di atas 3 tahun kan vaksinnya udah mulai berkurang ya dok, maksudnya jangka waktunya udah mulai setahun sekali, udah mulai nggak yang sesering dulu lah waktu bayi. Dia udah lupa rasanya disuntik, dia udah nggak tahu, kayak disuntik, di mana, padahal dia dulu waktu kecil sering banget disuntik tiap bulan, begitu udah gede dia lupa kan. Datanglah kan ke dokter, udah dikasih tahu, karena kan ya tergantung umurnya, buat Karya ya, tergantung umur anaknya umur berapa, apakah dia udah ngerti atau belum ya untuk dikasih tahu sesuatu gitu. Aku kasih tahu, ini di sini doang kok, sedikit doang. Oke, dia udah berani tuh, udah berani. Pas sampai dokter yang namanya anak perempuan ya, panik segala macam, teriak, belum disuntik udah teriak, udah nangis kan. Ya aku biarin aja. Udah selesai dokternya suntik masih nangis. Udah belum. Orang udah selesai, nggak ada lagi. Udah akhirnya dia pas kedua ulang, itu kan vaksin flu. Pas kedua kan ulang, sebulan kemudian ulang yang kedua kan. Itu dia benar-benar diem aja. Udah. Terus dia nanya lagi, kapan aku divaksin lagi? Ya udah, nangisnya cuma sekali doang. Nagih ya Takia ya. Jadi awalnya mungkin tadi pertama aja karena udah lama banget nggak vaksin. Betul. Gitu. Jadi ya biasalah deh kaget. Jangankan anak-anak ya, Mbak Ria nanya ya. Banyak banget kita lihat di sosmed yang bapak-bapak keker itu aja disuntiknya nangisnya minta ampun, takut ya. Maksudnya kayak wajar sih namanya sama jarum, cuman kalau buat anak-anak ya kita kasih tahu dulu aja pelan-pelan, semoga anaknya mau denger. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, cuma sebentar. Cuma jangan ditakut-takutin, kayak misalnya di rumah, kamu jangan ngakak ya, nanti disuntik kalau di dokter gitu, ntar dia malah nggak mau berangkat gitu sih, takutnya gitu. Betul. Oke, jadi mungkin iya dikasih tahu lah ya, Kak Nadila ya, mungkin anaknya kita mau vaksin loh, bla 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 dan sebagainya gitu. Mungkin kita ada sebagian tahu sakit tapi dikit aja kok, sakitnya sebentar habis sudah. Betul. Atau mungkin kalau misal ada yang mungkin agak susah, mungkin nanti dibujuk kalau misal nanti habis vaksin nanti kita beli ini ya, jajan atau apa gitu mungkin ya, beli ayam ketanding, makanan apa, es krim kayak apa kayak nggak apa-apa, reward lah ya. Biar anaknya tenang, oke nggak apa-apa deh, nangis sebentar nggak apa-apa, biarin aja dulu. Orangnya kalau sebentar banget suntiknya. Aduh, aku ngebayangin Takia tuh lucu banget pasti. Oke, siap. Orang udah selesai, dokternya enggak, udah nggak ada lagi, udah selesai. Oke, tuh para moms ya, dari Halo Moms mungkin jadi referensi buat inspirasi juga nih ya, kalau misal anak yang mungkin udah takut nih sama jarum duluan nih mau disuntik dan sebagainya, mungkin dari awal kita udah kasih tahu gitu ya, atau mungkin nanti kita kasih apa nih kalau selesai vaksin, es krim atau sebagainya, mungkin bisa anak biar lebih tenang dan mau nih kalau misal divaksin. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir nih dok, dari Lucy. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yaitu apabila anak mengalami keterlambatan imunisasi wajib karena pandemi, berapa lama nih dok batas waktu maksimal untuk kita tertundanya gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apabila anak mengalami ruam atau bengkak pada bekas suntikan, apakah termasuk KIPI nih dok pada imunisasi gitu? Berapa lama bengkaknya ini biasanya bisa sembuh nih dok? Oke, jadi pertanyaan pertamanya dulu ya, kalau misalnya memang ada keterlambatan,
Nah, itu memang harus segera di catch up. Nah, cuma nanti yang harus diperhatikan adalah jadwal dari vaksin yang terlambat ini dengan vaksin lainnya misalnya. Jadi misalnya ada anak yang mau vaksin kombinasi ya, yang DPT, terus HIV sama polio misalnya mau vaksin. Terlambat usia 5 bulan nggak datang, terus sekarang usianya 8 bulan. Terus habis itu ibunya baru bilang, dok yang ini disuntik dong, terus tapi bulan depannya usia 9 kan harusnya suntik vaksin MR. Nah, itu tuh harus benar-benar dijarakin karena jarak antara vaksin tersebut paling kurang adalah 28 hari. Jadi pilihannya nanti kalau misalnya memang di catch up pada usia 8 bulan lebih, vaksin MR-nya nanti mundur ke usia 9 bulanan lebih gitu. Jadi nggak di bulan 9 bulan atau mungkin di usia 10 bulan juga nggak masalah. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya adalah adjust dengan vaksin-vaksin lain. Cuma pada prinsipnya kalau vaksin catch up itu harusnya langsung diberikan. Nah, sebenarnya kita punya prinsip yang agak berbeda sih. Kalau di luar negeri, pemberian booster vaksin itu, mereka harus memeriksa yang namanya antibody titer dulu. Cuma di Indonesia kita tidak melakukan secara rutin karena itu tidak efisien. Intinya boros, karena pemeriksaan titer itu lebih mahal dari vaksinnya sendiri. Contohnya vaksin hepatitis B ya. Kalau kayak saya dokter, kita biasanya melakukan vaksinasi rutin terutama setiap 10 tahun sekali. Ya. Cuma sebelum divaksin biasanya kita tuh cek titer dulu. Nah, tapi kadang-kadang untuk menghemat biaya, udahlah langsung suntik aja. Karena harga vaksin sama cek labnya lebih mahal labnya gitu. Nah, kalau pada anak yang namanya catch up, yang kalau udah telat, jadi kita nggak usah cek titer dulu. Kalau di luar negeri mereka cek titer dulu. Perlu atau enggak sih anaknya dapat. Nah, kalau kita di Indonesia karena anak-anak kita banyak dan kita nggak mungkin menyamaratakan semua anak, jadi catch up itu dilakukan sesegera mungkin. Gitu. Tapi memang harus tetap konsul ke SPA-nya ya. Maksudnya ada kontraindikasi kah atau ada hal yang harus diperhatikan kah sebelum melakukan catch up, itu harus dilihat. Gitu. Oke, siap. Tuh, sudah terjawab ya, Kak Lucy ya. Gimana kita harus menyikapi nih semuanya, biar kita juga agak tenang gitu ya dok ya. Nggak yang gampang panik dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kali ini sebelum kita menuju ke sesi kuis nih dok, tadi kan kita udah menjawab nih beberapa pertanyaan dari Halo Moms yang sudah bertanya nih pada siang hari ini. Nah mungkin sebelum kita tutup, kita boleh dong mendengarkan mungkin pesan singkat gitu dari Dr. Vici dan juga Kak Nadila nih buat Halo Moms yang sudah hadir siang hari ini. Oke, mau Dr. Vici dulu? Boleh. Intinya sih kalau dari saya, pada prinsipnya tadi seperti key message atau pesan yang harus di take home message tadi. Yang pertama memang tantangannya untuk membesarkan anak di masa pandemi ini kan tinggi sekali ya. Sulit. Mbak Nadila juga pasti ngerasa tuh, anak yang lahir di era pandemi, jadi namanya generasi pandemi, pandemic generation, udah bukan millennials lagi. Mereka itu dibesarkan dengan lebih susah, kita dengan kendala lebih banyak, termasuk salah satunya adalah vaksinasi. Nah, tapi kita memang harus dipaksa beradaptasi nih, menghadapi pandemi gimana. Nah, jadi tadi mungkin mempersiapkan vaksinnya salah satunya, dengan appointment, kemudian orang tuanya jadi harus lebih pintar banget. Kalau zaman dulu masih bisa cuek-cuek aja yang ngurusin vaksinnya pengasuh misalnya, orang tuanya pokoknya tinggal bawa aja naik mobil, anak naik mobil, pokoknya pembantu yang bawa buku, tahu vaksinnya juga pengasuhnya misalnya. Nah sekarang udah nggak bisa, mamsnya harus tahu jadwalnya, harus tahu alerginya, jadi benar-benar harus dipaksa untuk apa ya, lebih perhatian gitu mungkin. Kemudian juga bahwa kalau moms harus cerdas dalam menanggapi berita-berita di luar ya. Jadi harus ingat selalu 5 fakta kunci vaksin tadi. Jangan mendengarkan berita-berita dari yang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya aduh anaknya nggak mau divaksin misalnya, aduh ada komponen yang tidak halal nih dari vaksin seperti itu juga yang sering saya dapatkan di praktek sehari-hari. Jadi intinya vaksin itu sangat membantu dan sebenarnya menghemat biaya juga ya, kayak tadi Mbak Nadila kalau misalnya si kecil sampai ketularan flu sampai sakit dibawa ke rumah sakit kan kosnya juga keluar lebih banyak, padahal cuma divaksin anaknya di rumah batuk pilek sebentar, demam sedikit, udah bisa aktif lagi. Ya, jadi vaksin itu sangat baik. Terus juga perlu diingat satu prinsip yang selalu saya bilang sih. Jadi better to worry than sorry.
Jadi lebih baik kita khawatir daripada nanti menyesal. Gitu. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dong untuk Dokter Vici. Untuk hari ini luar biasa loh pemaparan dan juga tipsnya. Jadi Halo Moms udah agak tergambar nih ya, biar kita lebih aware dan juga perhatian nih pada si kecil. Oke, kalau dari Kak Nadila boleh dong tipsnya untuk Halo Moms yang ada di rumah? Iya, aku juga remind lagi kayak tadi dari dokter bilang, ibunya harus lebih perhatian, bener kita harus lebih, concern sama anak karena kita yang lebih tahu anak seperti apa, hari-harinya seperti apa, kalau demam dia paling tinggi seperti apa gitu kan. Terus efeknya kalau setiap dia minum obat atau setiap dia demam atau mau menuju sakit flu dia seperti apa kan beda-beda ya tiap anak. Itu kita harus lebih aware, lebih paham gitu. Jadi kita bisa tahu obat yang kira-kira nih misalnya yang harus disiapin di rumah kalau habis vaksin nggak usah beli pas habis vaksinnya. Jadi kita emang udah harus standby ya dok, Iya, obat-obatan basic ya di rumah. Jadi iya, nggak panik gitu kalau misalnya flu biasanya cocoknya obat apa, kalau demam obat apa gitu. Dan bener banget kayak tadi dokter bilang, setelah vaksin flu aku malah nggak keluar kos sama sekali untuk anak-anak karena anak-anak, mhm, eee, bener-bener aku nggak kasih mereka obat sih, karena ya menurut aku demam itu cara tubuh melawan bakteri ya, iya, melawan virus yang datang. betul, Jadi kalau cuman sehari ya nggak apa-apa lah, cuman yang penting ditempel di kulit papahnya atau kulit kita, skin to skin, terus ajak main, ya makan-makan cemil-cemil gitu, biar dia happy gitu aja. Akhirnya balik lagi dan, buat kakaknya juga bener-bener cuma bersin-bersin, akhirnya kita mandi anget bareng-bareng gitu. Jadi, malah lebih mhm, bonding lagi sih sebenarnya malah ini gitu. bonding lagi, iya, Terus, untuk tips ke moms, jangan khawatir untuk vaksin kalau misalnya memang nggak punya alergi anak-anaknya dan juga agak bingung sedikit sih Dok buat yang takut banget sama vaksin Covid. Anak-anak tuh dari kecil kita udah divaksin dari umur 1 hari baru lahir loh. Kenapa sih pada takut ketika udah gede gitu? Malah badan kita kan udah gede, iya, udah kuat. Sama satu vaksin aja kenapa bingung, ragu gitu. Jadi maksudnya selama memang nggak ada penyakit penyerta atau alergi sih, go ahead moms, insyaallah, bisa ini salah satu ikhtiar buat ngelindungin keluarga juga. Jadi kita nggak worry, nggak takut untuk ketemu orang juga lebih, iya, apa, iya, berani. Karena setuju, anak-anak juga butuh ketemu sama teman-temannya, butuh ketemu sama orang lain, masa di rumah terus kan nggak mungkin gitu. iya. Jadi untuk buat proteksi diri sih vaksinnya. Nah, Oke, mungkin siap. Wow, luar biasa nih ya tips dari Kak Nadila. Masya Allah, luar biasa. Mungkin menjadi inspirasi buat Halo Moms yang ada di rumah nih. Jadi nggak usah khawatir kalau semisal anak mau vaksin ya, Kak Nadila ya. Ibaratnya semuanya sudah disiapkan ya pastinya oleh dokter dan semuanya deh. Yang pastinya kita harus tetap berjaga dan tetap Dan konsultasikan ke dokter. jujur sama dokternya kalau anak-anaknya ada apa-apa kasih tahu iya, kan, jangan sampai itu penting banget jangan sih. sampai anaknya punya sesuatu tapi dia nggak bilang, akhirnya salah vaksinnya Betul. atau obatnya Iya, salah gitu. betul, Oke, siap. betul. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dokter Vici dan juga Kak Nadila. Terima kasih banyak atas sharing hari ini. Dan selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih bareng sama Dokter Vici dan juga Kak Nadila. Terus tadi juga kita udah jawabin nih Q&A dari kalian juga. Nah, kali ini saatnya kuis nih. Nah, mungkin Kak Nadila sama Dokter Vici mau ikutan juga boleh. Jadi sekarang untuk Halo Moms yang ada di rumah dan teman-teman yang udah hadir bisa langsung ya download Mentimeter atau misal ini udah habis nih memorinya nih Kak Anin, boleh langsung ke website menti.com. Nah, kali ini akan ada 5 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat dan nanti akan mendapatkan skor tertinggi yang nanti akan mendapatkan saldo elektronik pay senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Yeay. Jadi yuk kita kasih waktu nih kurang lebih 1 menit. Jadi langsung aja mulai dari sekarang untuk masuk ya ke menti.com atau aplikasi Mentimeter. Nah, setelah ini akan Anin bacakan kodenya. Jadi buat teman langsung aja sekarang menuju ke menti.com dan Mentimeter. Oke, silakan loh Dokter Vici dan juga Kak Nadila kalau misal mau ikutan, langsung aja ikutan aku udah deh. buka browser nih, aku udah mau masukin kode nih. Oke, siap. Nih kalau misal ikutan jangan sampai kalah nih ya bareng sama para moms nih ya. Oke, siap. Nah, kodenya ini bisa langsung dimasukkan ya ke menti.com atau ke aplikasi Mentimeter kalian. Yaitu kodenya ini sebentar. Ini Anin zoom dulu ya. Di zoom dulu. Oke, kodenya adalah 267 91
Oke, sekali lagi bisa langsung dimasukkan kodenya di aplikasi Mentimeter atau di menti.com. Oke, 267 91080. Oke. Yuk, kita ada waktu cuma 1 menit. Kalau misal nanti belum ada yang masuk, langsung ketinggalan loh. Sayang loh. Ada saldo elektronik pay senilai Rp150.000 nih. Yang bisa, mungkin bisa buat jajan anak atau mungkin nanti bisa konsultasi bareng sama dokter. Atau mungkin bisa buat beli vitamin ya di Halodoc. Ini wah luar biasa nih. Ayo, cuma ada kurang lebih 1 menit nih. Pastinya udah berkurang nih. Kayaknya udah 30 detik lagi. Yuk masuk. Wow, sepertinya udah banyak banget nih yang udah hadir ya. Sekali lagi kodenya 267910880. Oke. Nah, nanti akan ada 5 pertanyaan nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah nih ya jawabnya, karena nanti yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan mempunyai skor tertinggi nanti yang akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Wow, sepertinya udah banyak nih yang udah join nih ya di menti.com atau di aplikasi Mentimeter. Oke, siap-siap nih pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Oke, ini sudah siap? Sudah ready semuanya? Oke, sudah siap. Kita mulai. Jeng jeng. Apakah tema webinar bersama Halodoc hari ini? Ayo, gampang banget loh. Kita ada waktu 20 detik dan sudah berjalan. Ayo, pilih yang mana nih? Ada 3 choices nih. A, B, C. Wah, langsung aja. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Wah, Anin penasaran banget nih. Karena gampang banget loh. Tadi sudah terpampang nyata. 1, times up. Wow, banyak banget yang sudah menjawab dengan benar. Congratulations untuk sudah yang menjawab benar. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang salah jangan sampai salah lagi nih ya. Oke, pertanyaan kedua adalah jeng jeng jeng. Wow, udah deg-degan nih. Apakah kepanjangan dari KIPI? Wow, gampang banget tadi sudah dijelasin ya sama Dokter Vici nih ya. KIPI ini apa sih gitu. Nah, ada 2 choices nih. Dan waktu juga sudah mulai berjalan terus. Wah, ayo jangan sampai nih salah lagi yang tadi udah salah nih. Time's up. Wow, udah banyak banget yang menjawab dengan benar dan ternyata masih ada yang salah nih. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga. Ayo, yang salah nggak boleh salah lagi nih ya. Oke, yang benar dipertahankan. Pertanyaannya adalah, apakah nama layanan dari Halodoc yang dapat membantu anak mendapatkan vaksinasi dari rumah aja? Ayo, tadi sudah di-sharingkan loh bareng sama Dokter Vici dan juga Kak Nadila tadi ya. Ayo, aduh gampang banget. Jangan sampai salah, yang benar jangan sampai salah. Wow, luar biasa nih ya yang menjawab dengan benar. Wah, gede banget. Oke, siap lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, ini gampang banget, lebih gampang kayaknya dari pertanyaan sebelumnya. Sebutkan nama akun Instagram Halodoc. Ayo, ini kita tulis ya. Kalau misal tadi tulisannya tepat, benar, itu yang mendapatkan hadiahnya nanti. Oke, siap. Ayo, siapa nih yang bisa menjawab dengan benar? Aduh, gampang banget. Gampang banget loh. Ayo. Ayo. 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya adalah, waduh, banyak banget nih ya yang menjawab nih ya. Jawabannya adalah @halodoc. Yes, selamat untuk yang menjawab dengan benar. Masih ada 1 kesempatan lagi nih, pertanyaan terakhir untuk teman-teman semuanya nih. Jangan sampai salah nih ya. Oke. Dokter Vici tadi adalah merupakan narasumber kita hari ini. Adalah dokter spesialis apa nih? Hayo. Masa nggak bisa jawab? Ini parah banget, ini gampang banget loh. Oke. Ayo, siapa yang benar nih? Udah penasaran banget nih siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Dia yang akan mendapatkan hadiahnya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah
Banyak banget nih yang menjawab nih macam-macam. Jawabannya adalah dokter spesialis anak. Yeay, selamat untuk yang menjawab dengan benar. Dan siapakah yang bisa menjawab dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir nih ya? Wow, dan mempunyai skor tertinggi. Wow. Siapakah dia? Wah, sudah terpampang di leaderboard nih. Ada Nazwa dengan skor 4744. Dan juga ada siapakah itu? Ada Hilman dengan skor jeng berapa nih? 4.673. Yeay! Selamat untuk Nazwa dan juga Hilman. Kamu mendapatkan hadiah senilai saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Dan jangan lupa ya, langsung WhatsApp ke nomor 0856 9243 4246. Dan jangan lupa untuk infokan nama lengkap kalian, nama lengkap kalian, nomor HP dan juga foto KTP yang ada di bawah ini, oke? Jadi jangan lupa untuk di-capture ya. Nanti jangan lupa untuk langsung mengirimkan data diri kalian. Dan untuk yang belum menang jangan khawatir ya, karena besok masih ada webinar-webinar dari Halodoc selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Vici dan juga Kanadila dan juga Halo Moms nih yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan sharingnya pada siang hari ini. Semoga ilmu yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Dr. Vija dan juga Kak Nadila sharingnya tadi bermanfaat ya untuk Halo Moms yang ada di rumah. Dan terima kasih sekali lagi untuk Halodoc yang sudah mendukung ya, mensupport acara webinar kali ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Vici dan juga Kak Nadila. Semoga kita bertemu ya di webinar-webinar selanjutnya. Saya Anin pamit undur diri, Dr. Vici dan juga Kak Nadila pamit undur diri. Terima kasih untuk siang hari ini, para moms dan juga halo moms. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Sehat-sehat Terima guys. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Halodoc. Terima kasih Kak Nadila. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sama-sama Kak Nadila.